Ya, ini guide gua nih ya. Wah, keren. Nah, curugnya di belakang gua nih, itu dia. Ya, halo teman-teman. Hari ini gua motoran ke Bogor karena gua penasaran dengan satu curug yang unik menurut gua. Dan lokasi curug ini ada di wilayah Bogor Barat, tepatnya di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan. Dari Tangerang gue berangkat subuh melalui Rumpin mengarah ke Ciampea, lalu masuk ke Jalan Cikampak dan dilanjutkan untuk bertemu dengan guide-nya di Kopi Tubing. Ya, gue udah sampai parkirannya Kopi Tubing, janjian sama guide-nya, tapi guide-nya belum nongol nih sampai sekarang. Jadi kita tunggu aja dulu ya. Gak tahu gimana ceritanya, gue janjian di meeting point tapi guide-nya nggak muncul. Akhirnya gue memutuskan untuk langsung samperin aja guide-nya di titik start. Jadi guide yang akan membawa gue ke lokasi curug yang menarik ini berada di Desa Ciasihan, tepatnya di parkiran motor camping ground Pasir Luhur. Jalurnya ternyata sama waktu gue pergi ke Curug Seribu beberapa minggu lalu. Jadi kita melewati Gunung Menir. Dari Gunung Menir kita arahnya juga sama ke Desa Ciasihan. Dan mendekati Curug Seribu ada pertigaan nanti menuju ke camping ground Pasir Luhur ini. Nah, ini dia parkiran motor camping ground Pasir Luhur. Di sini kita bisa bertemu dengan para guide yang biasa membawa tamu yang ingin menikmati wisata alam di seputaran wilayah sini. Ya, gue udah sampai di tempat guide-nya. Ya, tadi janjian di Kopi Tubing, tapi sekarang akhirnya kita langsung ke camp Pasir Luhur. Jadi startnya dari sini. Nah, ini yang kontak gue nih dari kemarin nih. Ternyata guide-nya beda orangnya. Guide-nya di sebelah sana. Gue udah excited banget nih pagi ini mau cepet-cepet jalan ke Cikawah nih. Kita lihat ya perjalanannya seperti apa ya. Oke, kita lanjut. Nah, salah. Sini ya. Nah, gue jalan sama Kang Komplong namanya. Ya, ini guide gue nih ya. Ngobrol punya ngobrol, ternyata Kang Komplong itu adalah nama panggilan. Nama aslinya adalah Kang Dadang. Isi. Nah, di sini gue ketemu sama ibu yang waktu 2 minggu lalu ya bu ya kita ketemu ya. Halo bu. Nah, ini yang masakin nasi goreng waktu 2 minggu lalu. Lihat di channel YouTube gue yang sebelumnya ya. Dah bu. Udaranya dingin, seger. Apalagi di sana ya. Membuat lebih semangat jadinya. Belum lagi di bawah hutan pinus. Pohon favorit. Nah, teman-teman saksikan terus perjalanannya ya, karena gue akan mencoba membawa teman-teman menikmati sensasi jalur yang bervariatif sepanjang perjalanan menuju Curug Cikawah. Pemandangannya mulai indah ya. Cantik. Cakep ya. Jadi setelah melewati Pasir Luhur Camping Ground, gue dibawa oleh Kang Komplong meniti jalur single track yang asik banget. Menariknya, jembatan untuk menyeberangi kali pun masih dibuat secara tradisional dari bambu. Gila, ngikutin pace-nya Kang Komplong, keringet gua. Keren. Nah, ini jembatan penyeberangan kedua yang harus gue lewati, dan ini jembatannya lebih panjang dari sebelumnya. Keren. Nah, setelah jembatan ada tulisan Curug Leweran, walaupun curugnya masih agak jauh dari sini ya. Ya, tadi start kita jalan jam 8:04 ya dari parkiran. Ini sekarang udah sampai di Curug Leweran. Ya, maksudnya adalah tulisan Curug Leweran, karena kita masih harus melewati terasering persawahan untuk bertemu dengan curug tersebut. Nah, gue perhatikan juga kali di sini airnya sangat jernih. Wah, seneng banget liatnya. Jalur hikingnya keren banget. Ada open space-nya. Kita melewati sawah, jadi pemandangannya bervariasi banget. Nah, ini gue udah mulai meniti jalan di tengah terasering persawahan yang sangat indah. Nah, teman-teman bisa lihat betapa luasnya terasering persawahan di wilayah ini. Dan gue beruntungnya datang ke sini pada saat musim tanam. Cakep ya pemandangannya ya. Terasering persawahan di sini letaknya di tengah-tengah lembah.
Jadi panoramanya terlihat sangat eksotis dan memukau. Dan beruntungnya sekali lagi gue datang ke sini karena memang lagi musim tanam sehingga padinya lagi berwarna hijau. Wah, benar-benar terlihat sangat indah ya. Nah, setelah terasering persawahan, kita akan bertemu dengan Curug Gleweran. Nah, air yang mengalir dari curug ini memang berasal dari aliran Curug Cikawah. Walaupun tinggi curug ini hanya 6 meter, tapi kolamnya sangat indah karena berwarna biru kehijau-hijauan. Dan kita bisa berenang di sini karena airnya sangat-sangat jernih. Ya, walaupun gue tergoda untuk nyebur di sini, tapi gue skip dulu deh, karena gue mau lanjutin ke Curug Cikawah. Nah, di samping curugnya sudah dibuatkan tangga karena ini jalan satu-satunya menuju Curug Cikawah. Nah, di sini kita harus sedikit berhati-hati karena jembatannya agak sedikit licin terutama pada saat musim hujan. Dan setelah naik tangga, kita pun akan meniti jalur yang sempit di samping kali ini. Dan setelah Curug Gleweran, perjalanannya makin seru nih. Karena kita akan meniti bebatuan di tengah kali. Lihat airnya jernih gini, gue jadi pengen berenang. Ya, kita ngelewatin lagi kolam yang jernih berwarna biru. Rasanya udah pengen nyebur aja ya. Tapi karena prioritas gua untuk cepat sampai ke Curug Cikawah, tentunya gua skip untuk nyebur-nyebur dulu. Jadi gua akan melanjutkan perjalanan terus sampai ke Curug Cikawah secepat mungkin. Perjalanannya memang didominasi menyusuri kali maupun di pinggir kalinya yang berada di tengah lembah. Setelah melewati jembatan bambu tadi, kita jalan nanjak di jalan bebatuan. Kalau tadi lewat Curug Glewer, sekarang giliran keringat gue yang geleweran. Aduh, bener deh. Ini bercandaan gak lucu banget ya. Ya, istirahat dulu bentar. Ini udah minum dulu. Lelah ya. Gila. Terus gue lumayan tinggi karena barusan kita melewati jalan tanjakan berbatu. Tapi asik sih, asik. Ini must try nih. Gue suka banget kesini. Ya, memang kalau mau ngikutin langkahnya atau pace-nya Kang Komplong itu berat sih. Tapi gue berusaha semaksimal mungkin bisa mengikuti supaya bisa cepet sampai ke Cikawah. Nggak gampang sih. Terutama kalau gue melihat Kang Komplong melewati jalan berbatuan, itu udah kayak melayang aja di atas batu. Sementara kalau gue ngikutin jalurnya dia, gue sering kepleset itu. Ya, mungkin juga sepatunya salah kali ya. Cari pembenaran untuk beli sepatu baru. Ya, sekian dulu ya intermezzonya. Sekarang kita balik ke jalurnya nih. Kalau kita perhatikan di sini kalinya sudah mulai berwarna kemerahan. Artinya campuran belerangnya sudah semakin kuat. Nah, kita lihat sudah deket belum? Barusan dibilang udah kelihatan di depan. Memang gue lihat curugnya udah kelihatan. Dan katanya udah nggak terlalu nanjak lagi jalannya. Yes, gue berasa happy banget pada saat gue melihat ada uap-uap panas yang muncul dari kawah. Artinya kita sudah semakin mendekati lokasi Curug Cikawah. Jadi rasa lelah yang gue rasakan mulai berubah menjadi semangat untuk bisa segera menikmati panorama keindahan Curug Cikawah. Ya, jam 9 lewat 48 menit, gue udah mau mencapai lokasinya. Kalau dari parkiran tadi kita berangkat jam 8:15 ya. Berarti nggak sampai 2 jam udah sampai sini. Tapi kalau dari pintu tadi masuknya di Ciasmara, mestinya sih 1,5 jam sih sampai sini. Gitu. Jadi nggak terlalu jauh sih kalau menurut gua. Nah, tuh depan udah kelihatan tuh. Lelahnya terbayar. Udah cium bau belerang. Dan curugnya tinggi sekali sih. Tinggi banget. Ya, kita istirahat dulu nih. Santai dulu. Di sebelah kita. Wow. Amazing. Nah, curugnya di belakang gua nih. Itu dia. Keren ya. Curugnya ada 2, di atas dan di bawahnya. Keren. Asik ya tempatnya. Perjalanannya memang sangat challenging sih kalau gue bilang.
karena kita menyusuri persawahan dengan jalanan tanah dan berbatuan. Apalagi pas kita menyusuri kali itu licin, berbatu-batu ya kan, jadi kita mesti ekstra hati-hati. Tapi sampai di sini, wah, gue happy banget karena bener-bener keren banget sih, bener. Mungkin gue baru lihat ya curug yang ada kawahnya juga gitu. Jadi memang ini sangat unik sih kalau menurut gue. Mantap, panas, panas asli panas. Wow, wah panas aja berasa di sini. Asik. Wah, pengen berenang gue di sini. Cuman kayaknya nanti aja deh. Asik banget loh. Wow, panas panas. Asik. Memang di kolam ini unik ya karena percampuran antara air panas yang turun dari bambu dan juga kolam dengan air dingin yang berasal dari curug di atas. Ya, gue masih mau melanjutkan perjalanan ke Curug Cikawah. Jadi gue harus melewati jalan berbatuan untuk menuju ke curugnya. Dengan sedikit perjuangan, gue mulai mendekati Curug Cikawah. Nah, dari spot di tempat gue berdiri sini, kita bisa melihat curugnya dan seluruh kawahnya sampai ke bawah dari arah kita datang. Oh, dia curugnya, Curug Cikawah. Karena berada mungkin di dalam kawah ya, di dalam kawasan kawah. Ini dia nih pemandangan di belakang gua, tempat kita tadi berangkat dari sana nih. Tuh seperti ini. Wow, amazing, dan suasananya di sini selain sejuk juga dingin ya. Anginnya juga sepoi-sepoi. Benar-benar nikmat banget deh. Betah. Karena nggak ada informasi tinggi curug ini, gue tanya sama Kang Komplong, dan dia bilang sekitar 120 meter. Wow, termasuk salah satu curug tertinggi di Bogor dong ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh, Curug Cikawah itu seperti memiliki dua curug, tapi dia sebenarnya satu aliran dengan dua tingkatan. Dan di bagian bawah curugnya ada kolam yang tidak terlalu dalam, jadi kita masih bisa berenang di kolam tersebut. Nah, ini dia yang unik dari curug ini, karena lokasinya berada di dalam kawah. Mungkin ini adalah alasannya kenapa curug ini dinamakan Curug Cikawah, karena memang lokasinya berada di dalam kawah. Jadi sebuah kombinasi yang menarik ya teman-teman, karena kita bisa menikmati kawah dengan bau belerang yang khas, sambil juga menikmati curug. Seperti yang gue informasikan sebelumnya, kolam di Curug Cikawah ini condong cetek, jadi kita bisa berenang dengan aman tanpa ada rasa takut sama sekali. Bahkan gue bisa duduk di batu yang ada di dasar kolam tersebut. Wah, bener-bener nikmat sekali deh di sini. Asik, habis berenang. Airnya dingin banget di sini. Gue gemeteran tadi. Tapi asik banget, ya. Bisa berenang di sini karena kolamnya cetek ya, mungkin karena musim panas. Tuh curugnya tuh dari dekat tuh, asik ya. The best deh, gue puas banget di sini karena udah bisa berenang, bisa menikmati curug yang indah, dan juga ada kawah dengan bau belerangnya yang khas ya, asik banget. Overall trip ini sukses dan gue happy banget. Tapi memang gue cuma atur untuk short trip, hanya bawa air minum dan snack saja. Akhirnya gue segera memutuskan untuk pulang karena memang gue juga nggak bawa makan siang di sini. Dan sebelum gue turun jauh ke bawah, gue mau menikmati sekali lagi Curug Cikawah yang sangat indah ini. Kalau menurut gua, Curug Cikawah ini sangat unik ya teman-teman ya. Mungkin satu-satunya di wilayah Bogor curug yang berada di dalam kawah. Nah, kalau teman-teman penasaran, cobain deh datang ke sini. Sensasinya beda kalau teman-teman datang sendiri ke lokasinya. Dan terima kasih kepada Kang Komplong yang sudah menjadi guide yang luar biasa. Orangnya informatif, ramah, dan mau membantu kalau kita mengalami kesulitan. Dan jangan lupa subscribe untuk bisa menyaksikan perjalanan ke daerah wisata yang unik lainnya ya teman-teman. Oke, see you, bye-bye.